Segel mereka dapat dihancurkan oleh kelompok iblis. Alhasil, satu persatu dibantai oleh kelompok terkuat saat ini, yakni kelompok sang pemburu Lord. 怎么还没搞定他？ Melihat situasi semakin buruk, si Jiang memilih untuk mengambil kesempatan dengan menyuruh Ziyu agar pergi sembari mencari bala bantuan. Sedangkan Zhongyu yang memiliki kekuatan sedikit lebih baik, ia masih sanggup menahan rasa sakit setelah mendapatkan serangan dari musuhnya. Ya, mereka para iblis sudah menganggap Zhongyu adalah reinkarnasi Lord Guanglin. Tentunya membuat si botak terobsesi untuk menghabisinya. Bukan putra Zhou namanya, di mana Zhongyu masih memiliki semangat untuk hidup. Sebab masih banyak misi yang belum tercapai selama ia hidup di negeri ini coy. Antara lain, yakni melampaui kekuatan Zhongming kakak kandungnya sendiri, membuat bangga ayahnya, dan juga tujuan terdekatnya ialah membunuh si Jiang. Sehingga ia sekuat tenaga mencoba melawan dan terus melawan. Pada akhirnya ia berhasil lepas dari ultimate si botak yang ingin menyerap jiwa kehidupannya. Hal itu tentunya menambah kemarahan si botak lagi. Ia pun mengeluarkan ultinya kembali dan untung saja Yin datang menyelamatkan tuannya, yakni dengan mengorbankan tubuhnya menahan serangan musuhnya. Kurang apa lagi coba Yin ini? Satu kata untuk Yin, mengagumkan. Jin juga turun tangan. Ia mengunci ketiga iblis ini. Setelahnya ia menyuruh Zhongyu untuk menyerangnya. Tapi apa yang terjadi? Zhongyu malah menjadi pemuda pengecut. Dirinya memilih untuk lari dari pertempuran ini. Sebab ia pesimis untuk memenangkan pertarungan ini melawan para musuh-musuhnya. Bangke kali nih anak. Alhasil Jin dan Yin ditinggal. Meski Yin sudah mengorbankan tubuhnya demi memenangkan pertarungan ini, tapi nyatanya tuannya malah menjadi pengecut. Saat itu Zhongyu beserta bawahannya lari meninggalkan puncak Gyeohe ini. Kalian para budak yang mau selamat, ikut aku naik perahu terbang. Saat di luar, Zhongyu bertemu dengan Zhongming kakaknya. Ia langsung melaporkan bahwa di puncak Gyeohe, para iblis sudah berhasil masuk dan membuat kekacauan. Zhongyu enak sudah bisa keluar, sementara Jin dan Yin disikat oleh para iblis ini coy. Kasihan juga ya, padahal niat ingin menolong tuannya, tapi akhirnya ditinggalkan. Nyesek. Sementara para iblis dan semua yang berada di puncak Gyeohe sudah disegel oleh kekuatan Zhongming. Segel ini memiliki kekuatan yang luar biasa. Hal itu sudah cukup membuat para iblis tidak bisa keluar dari tempat ini. Dan parahnya lagi, mulut mereka sampai-sampai mengeluarkan darah akibat kekuatan yang ditimbulkan oleh segel ini.
Di luar, Zhongyu malah marah kepada Zhongming, sebab jika puncak Jiaohe disegel, keselamatan Jin dan Yin juga akan terancam. Ternyata Zhongyu masih memiliki rasa iba juga ya coy. Namun Zhongming malah balik memarahi Zhongyu, sebab perbuatan adiknya itu sudah membuat keluarga Zhou tercampuk akan rasa malu. Bagaimana kata mereka yang sudah menyaksikan putra Zhou lari dan jadi pengecut di pertarungan? Zhongming tidak ingin tahu. Ia memperlakukan Zhongyu layaknya seperti seorang pelacur. Tutak! Pipi Zhongyu ditamparnya coy. Di sini Zhongming berbisik, jika ingin menyelamatkan Jin dan Yin, buka sendiri segelnya. Nah, jadi di sini Zhongming menyuruh Zhongyu untuk membuka segel tersebut coy. Ya, tentunya ini adalah hal yang sulit baginya, sebab kekuatan Zhongyu belum sampai ke tahapan tersebut. Kembali ke puncak Jiaohe. Untungnya kelompok Si Jiang telah berhasil membawa juga menyelamatkan mereka masuk ke dalam dimensi. Si Jiang tidak pandang bulu, meski itu musuh kek, lawan kek, mantan kek. Mereka yang masih hidup semuanya dibawa ke tempat ini untuk diselamatkan nyawanya. 大师兄，麻烦你先替大家疗伤。 Sementara di luar ada si botak menemukan dimensi tersebut. Ia langsung melepaskan pukulan untuk menghancurkan dimensi ini. Dan sementara pertarungan ketua iblis melawan Lingyun semakin menarik saja untuk kita saksikan. Kekuatan mereka kini hampir setara, di mana serangan demi serangan sama-sama mereka lepaskan. Ya, di sini ketua iblis mampu membagi tubuhnya untuk membuyarkan pandangan Lingyun. Alhasil, ia terjebak dengan teknik ketua coy. Sebenarnya, Lingyun tak ingin lama-lama di sini, dikarenakan tujuannya untuk menyelamatkan peserta yang mengikuti ujian pemadatan roh. Tapi apalah daya, ketua iblis memiliki cara yang begitu licik. Semakin lama bertarung, maka semakin jauh hewan ini melangkah. Artinya, peluang untuk menyelamatkan peserta pemadatan roh sedikit demi sedikit akan sirna. Lingyun, murid dari Lord, mana mungkin menyerah begitu saja ya kan? Dengan teknik menghilang, ia mampu membuat ketua ini kebingungan. Alhasil, sekali ulti pedangnya merobek perut si ketua. Wow, ketua masih bisa melawan coy. Lagi-lagi ia melakukan teknik yang sama kepada Lingyun. Dan di mana si botak sudah memecahkan dimensi ini. Namun mereka sepertinya terkecoh akan permainan si Jiang. Dimensi yang tadi ia hancurkan bukan tempat keberadaan mereka. Di mana tempat ini banyak dimensi sehingga membingungkan mereka. Di mana sih si Jiang dan lainnya bersembunyi? Ujarnya. Daripada bingung mencari mereka, si rambut ungu lebih baik memilih untuk memulihkan kondisi tubuhnya dulu. Sementara si botak dan si rambut putih berjaga-jaga di sampingnya. Sedangkan si Jiang ia masuk ke dunia roh. Di sini Lord malah memberinya saran untuk lari juga coy. Aduh coy, ini Lord atau apa sih? Oh gini amat ya. Namun sarannya tersebut berbanding terbalik dengan pikiran yang ada di benak si Jiang. Si Jiang sebenarnya bosan juga terlalu lama tinggal di negeri ini. Namun setelah ia mengenal beberapa orang di sini, kebosanan tersebut semakin hari semakin pupus. Ditambah lagi, si Jiang berencana akan menyelamatkan negeri ini dari ancaman para iblis. Nah, di saat itulah Yor mengatakan kepada si Jiang bahwa para peserta lainnya ingin melawan para iblis, sebab mereka sudah muak akan kerusakan yang dibuatnya. Ya, meski nanti hasil akhirnya tidak tahu, yang penting lawan dulu, kalah urusan belakangan, mantap.
Yen ikut bicara. Hei anak muda, kalian jangan terlalu ambisius dulu. Tuh lihat Zhongyu yang memiliki kekuatan luar biasa saja dengan mudah dikalahkan. Apalagi dengan kalian yang cuma bisa makan nasi sama garam. Apa yang bisa kalian andalkan? Ya, mereka semua termasuk si Jiang menghiraukan ucapan Yin tadi coy. Meski pada dasarnya ucapan Yin ada benarnya juga sih. 师长，就算我们死在这里，也要为后人保下九河峰，还可以去其他地方驻领。可我们散修只有这里。 Tapi si Jiang penuh dengan percaya diri akan ikut serta melawan juga menghancurkan para iblis. Di sini mereka memiliki beberapa ide untuk menghancurkan para iblis coy. Ada mengorbankan satu nyawa yang dianggap tidak berguna di kelompok mereka sebagai umpan. Tapi cara ini terlalu beresiko coy. Kemudian ada lagi cara dengan mencabut larangan di lengan iblis. Nah nanti dengan berhasilnya mencabut maka akan menimbulkan awan hitam dan guntur menyambar. Ya sama seperti yang telah dilakukan oleh si Jiang sebelumnya coy, dimana ia sempat memancing guntur dan awan hitam. Pastinya hal itu juga memerlukan satu pancingan, yakni dengan serentak si Jiang ditunjuk mereka untuk menjadi Lord Guanglin. Ya singkatnya mereka mengatakan, "Woi iblis, kalian tertipu. Ini nih, kami sudah bawakan Lord yang asli." 一群忘恩负义的东西！大人，你们都被石江骗了。石江才是真正的广陵君。原来是个屁呀！ Setelah cukup lama mengobrol, para iblis pun mencoba untuk mencek kekuatan jiwanya. Ya, apakah benar atau salah? Saat disinilah dijadikan kesempatan bagi si rambut singa untuk mencabut larangan di lengan iblis tersebut. Sayangnya, rencana itu tak berjalan sesuai rencana mereka. Pada akhirnya, identitas si Jiang juga ketahuan, yakni dengan jejak yang ia tinggalkan. Mereka sudah yakin bahwa si Jiang adalah Lord Guanglin yang asli. 就是广陵，抓住他！二号峰啊，广陵君的白骨彩。 Di saat aksi kejar-kejaran, datanglah Yu-Er dengan teknik apinya. Begitupun dengan pemuda lainnya. Sementara si Jiang dan Lord bersembunyi di balik batu. Mereka menyaksikan pertarungan mereka juga menunggu Ling Yun yang tak kunjung datang ke sini. 连我凌云徒儿的一根小指，这什么破步法，居然这么厚凌厉！这起步8点，趁现在！ Di saat semua pemuda dibantai oleh para iblis, tepatnya di dalam dimensi ada Yen mencoba menyelamatkan nyawa Jin. 算了吧，外面那群蠢货都没放弃，我怎么可能放弃坚持住？我的本命兽竟无好劫。 Sedangkan si rambut ungu sepertinya kondisinya sudah pulih. Ya, di sini ia juga bersiap untuk membabi buta menghancurkan pemuda negeri ini. Lord melihat bahwa si rambut ungu kekuatannya terletak di giginya. Ya, dengan giginya ia mampu membangkitkan beberapa roh virtualnya. Yor dan CPC berhasil iblis jatuhkan. Kini nyawanya dalam keadaan bahaya coy. Di saat si jubah putih ingin menghabisi nyawa Yor, datanglah Mengren dengan pukulannya. Jebret! 是我们重病缠身一样，不知道能拖多久。我们小少爷可是在毒罐子里泡着长大的，哪里会害怕这种小？我的玉儿那么温柔善良，长相可人，你下得去手？我弄。 Serasa sudah cukup lama digeprek Mengren, si rambut ungu seperti memberikan kekuatan kepada si jubah putih.
Alhasil, Meng Ren bergantian untuk menahan serangan oleh si jubah putih. 混账东西！我杀了你！ Di sudut lain ada si rambut ungu mencabik-cabik pemuda negeri ini. 可恶，打不过呀！ Setelahnya, ia juga memberikan kekuatan kepada si botak. Nah, hal itu akhirnya mengingatkan Lord bahwa gigi milik si rambut ungu dapat menyerap kekuatan dan membangkitkan kepada siapa saja yang ia inginkan. Hal ini terjadi terhadap si botak dan si jubah putih. Tak lama kemudian, Zio datang bersamaan dengan si kuping besar beserta putrinya, si alis seruncing. Si kuping besar membawa tangan kanan Lin Yun yang sudah ia ikat, lalu berkata, "Woi Zio, mana orang yang melempar kami ke dasar sungai?" Zio kemudian menunjuk ke arah 3 iblis tersebut, bahwa merekalah yang telah melemparnya ke sungai. Ya, padahal pelaku sebenarnya ialah si Jiang dan si Peci. 好久没有活动筋骨了。 害得俺宝贝饿。 你们2人联手，先杀鬼谷叛徒。 Alhasil mereka dari lembah hantu melangsungkan pertarungan melawan para iblis. Mereka para iblis terkena ilusi si kuping besar. Ya, hal itu pernah dirasakan Yu-Er saat di tengah hutan, ya kan? Untuk mengakhiri pertarungan ini, mereka harus berkorban nyawa untuk mencabut larangan pemurnian. Di sini mereka saling berebut menjadi orang pertama yang mencabutnya. Ya, mereka juga tahu jika mencabut larangan pemurnian itu akan berdampak kematian. Mereka tidak takut sedikit pun dengan mati. Yang penting, negeri ini selamat dari kehancuran. Ujung-ujungnya malah si Jiang ditunjuk mereka untuk mencabut larangan tersebut, coy. Dan terjadilah 白步踩！快躲开！快继续用幻术啊！这太远了。 Ya, kita sudah melihat ada 2 pemuda yang mengorbankan nyawanya demi menyelamatkan negeri ini, coy. Hal itu membuat si Jiang sangat sedih. Andai saja ia lebih kuat dari ini, mungkin mengorbankan nyawa orang lain tidak akan pernah terjadi. Di sela-sela kesedihan itulah, tiba-tiba si rambut ungu masih hidup dan lebih kuat dari sebelumnya, di mana si kuping besar serta putrinya mampu ia bantai. 雷，能奈我何？终接近法相中品。 Kemudian ia bangkit dengan roh virtual yang lebih gila. Hal ini bisa berdampak puncak Joe akan ikut hancur juga, coy, akibat kekuatan yang ia timbulkan. Begitupun dengan roh kehidupan mereka, seakan-akan merasakan efek yang begitu besar. Mereka semua mulai kehilangan kekuatannya. 无疑就只配被吸光兽元而死。 还妄想救下九鹤峰？ Si kuping besar masih bisa bangkit, walau keadaannya tak memungkinkan. Ia pun mencoba membawa putrinya untuk meninggalkan tempat ini. Nah, di saat semuanya mulai kehilangan putus asa, si Jiang mengambil benda di tangan roh virtualnya, yakni pedang Lord Guanglin yang bernama Pedang 9 Naga. 把大宝贝儿借给你。 Akibat si Jiang mengeluarkan pedang naga tersebut, memacu pedang-pedang milik sekte Kang Feng secara otomatis meningkatkan kualitasnya juga. Hal itu langsung mereka rasakan getaran kekuatan pedang yang ada di tangan masing-masing. Sedangkan si Jiang, jiwanya dirasuki oleh paduka Lord Sang Maharaja Guanglin Tukul Arwana. Seketika rambutnya menghitam dan tentunya kekuatannya juga ikut bertambah. Sekali tebas si Jiang mampu memotong roh virtual si rambut ungu. 知道他的厉害之处。是将一招就压制住了。 这
Kemudian si rambut ungu menyerap lagi kekuatan jiwa agar bisa memulihkan tangan roh virtualnya kembali. Ya tentunya, roh virtual si rambut ungu kembali mengamuk sejadi-jadinya. Tiba-tiba, datanglah Yen yang berubah jadi raksasa. 这群不知天高地厚的小子来泡吧！好的材料泡不出来，不可以消耗本命寿元，危险。那是。 Sementara itu, Lord malah lari ke semak-semak hutan belantara. Lord macam apa ini coy? Si Jiang marah sejadi-jadinya. Sebab Lord membawa jiwanya untuk lari meninggalkan medan pertempuran. Lord memiliki rencana lain coy. Ya, di sini ia telah memberikan sebuah pedang 9 naga ini untuk si Jiang. Sementara mereka melangsungkan pertarungan, sejenak kita pantau pertempuran ketua melawan Ling Yun. Ketua disibukkan atas bersembunyi Ling Yun. Anjay, Lord dengan muridnya sama-sama saja. Suka mempermainkan musuhnya ya kan coy. Di sini akhirnya kita mengetahui alasan mengapa para iblis datang ke negeri ini coy. Yakni dikarenakan dulu Lord Guanglin telah mencuri benda yakni yang bernama kristal biru. Bukan itu saja, Lord juga memainkan seorang putri dari kerajaan iblis, di mana ketua sangat mencintai putri itu. Namun harapan itu pupus coy, dikarenakan olah dari Lord yang bernama Guanglin Tukul Arurana. Kembali ke tempat si Jiang, dirinya telah dibawa Lord ke sebuah tempat, di mana tempat ini dipenuhi dengan elemen emas. Untuk menjadi lebih kuat, si Jiang disuruh Lord untuk menyerap elemen yang ada di sini, agar memudahkan untuk mencairkan roh. 你若吸收了，本君便可通过那些灵力强占你的身体，吸收这些元素来补充你的液态灵力。这是 Sedangkan Yen beberapa kali mendapatkan serangan, bahkan dirinya hampir diserap oleh roh virtual si rambut ungu. Namun di saat itulah Jin datang bersama Xiu. Mereka berdua bahu-membahu menjahit luka Yen. Alhasil, Yen mampu bangkit dan melakukan serangan balik. 金银上将的力。Sedangkan sang pengadil meminta Zhongming untuk melepaskan segelnya. Sebab jika dibiarkan seperti ini, semua orang yang ada di dalam akan mati. Zhongming mengacuhkan permintaan sang pengadil. Sebab alasan para iblis bisa masuk ke dalam, pasti ada salah satu yang berkhianat di negeri ini. Zhongming lebih baik memilih membunuh mereka semua daripada harus membuka segel itu kembali. Ya, menurut Zhongming, satu musuh dalam kegelapan lebih berbahaya daripada 1000 musuh yang ada di hadapan kita. Kembali ke puncak Yohei, Yen melangsungkan pertarungannya melawan si rambut ungu. Meski ratusan pukulan menghantam roh virtual, hal itu percuma selagi masih ada artefak. Roh virtual tersebut kembali utuh yang dimana sebelumnya telah dihancurkan beberapa kali. Yen pun memutuskan untuk menghancurkan artefak tersebut coy. Namun sial, terlambat. Alhasil, Yen harus menanggung akibatnya. Di saat tubuhnya dicabik-cabik, Xiu datang dengan tekniknya untuk menyerang si rambut ungu. Namun kekuatannya masih bukanlah tandingan si rambut ungu. Alhasil, Xiu diremas oleh tangan manja roh virtual. Xiu dianggap si rambut ungu wanita yang bertalenta. Hal itu ia tidak membiarkannya hidup lebih lama lagi. Sebab jika dibiarkan akan menjadi batu penghalang bagi ras iblis. 像你这种好苗子，绝不能让你成长起来。 Di sini Xiu ingin dibunuhnya, namun secara mengejutkan, si Jiang datang menyelamatkan Xiu. Di sini si Jiang sudah bersiap melakukan pertarungan. Dengan tangan terikat, si Jiang mampu menahan serangan demi serangan yang dilepaskan oleh si rambut ungu.
Sudah cukup main-mainnya, kini giliran si Jiang menyerang balik si rambut ungu, di mana setiap gerakan yang diperagakan oleh si Jiang menimbulkan decak kagum bagi mereka yang menyaksikan. 石匠师傅，我们听着呢。望灵君的私生子啊！ 石江什么时候？ Namun si rambut ungu masih bisa kembali utuh. Si Jiang pun memerintahkan mereka untuk menyerang musuhnya. Namun tetap si rambut ungu sangat sulit dikalahkan. Nah, di sela-sela itu dijadikan kesempatan bagi si Jiang untuk menyelamatkan Ziyu. Ya, si Jiang yang kerasukan Lord Guanglin, di mana Lord kita ini sangat doyan wanita. Dirinya merayu Ziyu, anjay. Alhasil, si Jiang mendapatkan pukulan telak akibat berani merayunya. Anjay, Lord mesum ini namanya coy. Akibat kena tampar tadi coy, Lord malah menyerah karena telah kehilangan jiwa kehidupannya. Alhasil ia pun menyuruh si Jiang untuk menghadapi musuhnya. Di sini Lord hanya bisa memberikan motivasi agar mendorong si Jiang menjadi pemuda yang kuat. Aduh. Alhasil si Jiang dibikin kesusahan menerima serangan demi serangan si rambut ungu. Ya, hal itu membuat Lord sangat marah kepada si Jiang dikarenakan tidak mendengarkan arahannya. Mungkin si Jiang telah muak, ia pun lebih memilih mendatangi Yin untuk menanyakan beberapa teknik mencairkan roh. Sementara Ling Yun, dengan jurus pamungkasnya, ia berhasil mengalahkan si ketua. Bukan itu saja, Ling Yun juga berhasil keluar dari dalam perut binatang iblis. Si Jiang saat itu diberikan kekuatan sejenis artefak yang disebut Golden Crown. Ya, artefak itu sebelumnya pernah mengalahkan Jenderal Iblis coy. Setelah memberikan artefak itu, mereka berdua mulai memudar. Setidaknya mereka sangat bangga karena telah menemukan pemuda berbakat yang menggantikan tahta Jin dan Yin, yakni si Jiang. Berkat itu semua, si Jiang kembali datang dengan aura berbeda. Ia mampu menjatuhkan si rambut ungu. Setelahnya ia bermain game lagi coy. Dan akhirnya mereka pun menang. Si Jiang mendapatkan jiwa kehidupan yang akan diberikan kepada Jin dan Yin. Dengan itu setidaknya mereka berdua tidak jadi memudar lalu mati. Ya, namanya juga pria sejati. Jin dan Yin menolak. Ia lebih memilih mereka untuk menggunakan jiwa kehidupan dibandingkan dirinya berdua. Sehingga kesedihan tak bisa ditawar-tawar lagi. Mereka semua menangis sambil mengiringi kepergian dua orang terhebat yang pernah ada di negeri ini. Lihatlah dan bukalah matamu, melihat dia lemah, terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar hingga Tuhan kan berikan jalan. Singkatnya, si Jiang ingin menghancurkan segel ini demi menyelamatkan mereka semua. Di luar dugaan, si Jiang berhasil mengaktifkan 9 bintang lalu menghancurkan segel ini. Nah, saat di luar, mereka bertemu langsung dengan Zhongming, di mana Zhongming setelah melihat artefak milik Jin dan Yin, tentunya mereka semua beranggapan si Jianglah dalang utama yang berkhianat di negeri ini. Si Jiang dituduh telah bekerja sama dengan ras iblis, coy. Ya, di sini aksi serang satu sama lain terjadi lagi. Namun di sela-sela itu, Ziyu angkat bicara bahwa si Jiang telah menyelamatkan mereka semua untuk keluar dari segel ini. Zhongming tambah marah setelah melihat Ziyu dekat dengan si Jiang. Alhasil, pertarungan tak terelakkan lagi coy. Di saat puncak pertarungan, datanglah Ling Yun. Namun Ling Yun tak berkutik juga coy, sebab Zhongming memiliki token, yang artinya Ling Yun hanya sebagai menteri di negeri ini.
Hal itu membuat Ling Yun harus tunduk atas perintah Zhongming, di mana ia disuruh Zhongming untuk menghabisi nyawa si Jiang. Ya, si Jiang dengan nada tinggi, "Woi Meng Meng, kenapa kau tak hadapi aku saja secara langsung?" Nah, di saat itu Ye Yuan juga datang untuk membantu si Jiang. 石家，程家也护不了，左家可不止你一个儿子。Di mana Zhongming tidak sanggup saat berhadapan Ye Yuan coy. Alhasil, ia pun memilih mundur. Kelak suatu hari Zhongming telah bersumpah akan membunuh si Jiang. Sementara film diakhiri dengan senyuman si Jiang bersama lainnya. Dan film pun tamat. Untuk season 3-nya masih menunggu coy. Akhirnya Mimin bisa tidur dengan nyenyak. Bertemu lagi di video lainnya bersama saya Sang Paduka Lord Maharaja Tukul Arwana. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.